Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillah, birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun, wa bitaufiqihi wa hidayatihi yaktaji'u zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam acara Ramadan kita. Kami dari PP Persistri bekerja sama dengan Persis TV. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pendukung, pendorong dalam semangat beribadah kita. Ikhwatu iman, dalam bulan Ramadan ini, tadi mungkin teman-teman sudah banyak membahas tentang masalah Ramadan. Cuman pada saat ini kami membawa tema manfaat hidup berjamiah sebagai selingan supaya menambah kekuatan dalam berjamiah. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat, tidak bisa hidup menyendiri, tidak bisa hidup nyerangan dalam bahasa Sundanya, ya itu. Selalu berkelompok, selalu membutuhkan orang lain, dan artinya selalu berjamaah, merupakan tabiat, merupakan bawaan. Manusia selalu membutuhkan yang lain. Islam tidak mengajarkan kepada umatnya hidup menyendiri. Untuk segelas air saja, itu bukan hasil karya kita sendiri, tapi hasil karya beberapa tangan. Ya. Segelas air kita minta, kemudian gelasnya buatan siapa, kemudian airnya dari mana, kemudian teko buat merebus airnya juga buatan orang lain, kompor gasnya dan sebagainya. Untuk segelas air saja sudah melalui beberapa jasa orang lain. Nah, oleh karena itu kita tidak diajarkan untuk hidup menyepi, jauh dari kehidupan dunia. Maka dengan demikian, sebelum membahas manfaatnya kita berjamiah atau berjamaah, kita perhatikan makna dan perintahnya. Dari mana itu perintah berjamiah itu?
Bagian A di sini makna berjamaah atau makna berjam'iyah. Qala Ali bin Abi Thalibin al-jama'atu wallahi mujama'atun ahlul haqqi wa in qalu wal firqatu mujama'atun ahlul batili wa in kasura atau wa in kasaru ya. Al-jamaah itu kata menurut Ali bin Abi Thalib adalah demi Allah perkumpulan ahlul haq. Ahlul haq, hak yang benar menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun sedikit. Jadi andai kata persis dibanding dengan jamiah-jamiah yang lain, nah atau perkumpulan-perkumpulan yang lain katanya persis ma'ala sedikit. Nah, maka biarlah asal kita berkumpul dalam hak, gitu, kebenaran. Berjamaah di sini dan firqah itu adalah perkumpulan ahlul batil walaupun banyak, meskipun banyak. Jadi wah segerombol atau sebonoroyot gitu dalam bahasa Sunda ya. Wah banyak sekali nih, tapi perkumpulan kebatilan buat apa? Mudah-mudahan termasuk kita itu perkumpulan yang ahlul haq. Nah, kemudian apa al-jam'iyah itu? Kalau tadi al-jamaah itu, sekarang al-jam'iyah. Al-jam'iyah adalah ijtima'ul himami fit tawajjuhi ilallahi ta'ala wal istighalu bihi amma siwahu wa bi izaiha at-tafriqah. Al-jam'iyah itu ialah ijtima'ul himami. Ijtima'ul himami itu adalah segala semangat fit tawajjuhi ilallahi ta'ala, dalam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang ada dalam jam'iyah ini betul-betul orang-orang yang bersemangat, punya semangat yang tinggi dalam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istighalu bihi amma siwahu wa bi izaiha at-tafriqah. Dan kesibukan selain itu bahkan melebihinya adalah at-tafriqah, yaitu kebalikan daripada al-jam'iyah. Ini di dalam at-ta'rif dinyatakan. Nah, jadi ikhwat iman jangan tergiur karena banyaknya kelompok, karena banyaknya pengikut. Tapi di sini kalau hanya untuk at-tafriqah. Mana perintah berjamaah itu? Nah, tidak usahlah pakai anggota-anggota segala macam. Udahlah, pokoknya mah asal kita ngaji, sholat gitu. Kadang-kadang banyak yang berbicara seperti itu. Kalau menyendiri, coba saja segerombol kambing. Nah, mana yang dimakan aja yang menyendiri. Nah, jadi artinya kalau menyendiri itu mudah tergoda, gitu ya, mudah dimangsa. Nah, mudah-mudahan kita ada semangat
untuk berjamaah. Bagian B, perintah berjamaah diantaranya di dalam As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjuang di jalan Allah fi sabilillahi, ya, yuqatiluna fi sabilillahi saffan. Jadi berjuang di jalan Allah dengan tertata rapih, terorganisir, nah, dengan ada aturan, gitu ya. Ka'annahum bunyanun marsus, bagaikan sebuah bangunan yang kokoh. Bagaikan sebuah bangunan yang kokoh tentu saja karena ditata dengan rapi. Bahan-bahannya terpilih, tidak asal bahan. Gitu. Tiangnya yang lurus, yang bagus, bahannya yang bagus. Kemudian tembokannya, bangunannya, adukannya yang bagus, teratur. Insya Allah akan menjadikan sebuah bangunan yang kokoh. Gitu. Ini di dalam As-Saff ayat 4. Sedangkan di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abi Dzar ini dinyatakan isnani khairun min wahidin. Satu, isnani, dua, lebih baik daripada satu. Berarti dua orang lebih baik daripada satu orang. Dua lebih baik daripada satu. Wa salasatun khairun min isnaini. Sedangkan tiga lebih baik daripada dua. Wa arba'atun khairun min salasatin. Sedangkan empat lebih baik daripada tiga. Berarti di sini kalau sendirian mau berunding siapa? Minta pandangan siapa? Kemudian kalau ada sesuatu tidak ada tempat untuk saling tolong menolong. Tapi dengan adanya hal-hal seperti ini maka insya Allah fa'alaikum bil jama'ati, itu maka wajiblah kamu berjamiah. Itu Allah mengatakan fa'alaikum. Nah, di sini bukan ayat Quran ya. Jadi hadis riwayat Ahmad, nah, fa'alaikum bil jam'ah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyatukan orang bil jam'ati. Fa innallaha azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla la yajma'a ummati illa alal huda, tidak akan mengumpulkan umatku kecuali ada di dalam petunjukku, ya. Jadi dalam hidayah Allah. Mudah-mudahan kita ada di dalam jamiah betul-betul menjadi orang yang mendapat petunjuk Allah. Dan di dalam hadis riwayat yang lain, itu hadis riwayat Tirmizi, yadullahi ma'al jamaah. Ya. Pertolongan Allah menyertai atau bersama orang-orang yang berjamaah. Nah, kita di Persatuan Islam itu dalam logonya itu, dalam lambang ada logo, di bawahnya, di atasnya wa'tasimu billahi itu, sedangkan di bawahnya itu ada yadullahi ma'al jamaah. Gitu. Yadullahi ma'al jamaah itu adalah pertolongan Allah menyertai al-jamaah. Menyertai kumpulan itu. Nah, kemudian di dalam keterangan yang lain di sini
Sahabat Umar bin Khattab berkata, la islama, tidak akan sempurna Islam illa bijama'atin, kecuali dengan berjamaah. Kalau tidak berjamaah, kalau tanpa jamaah, tanpa organisasi itu. Wala jama'ata, dan tidak akan sempurna al jamaah, organisasi, kumpulan itu ya, illa bi imaratin, kecuali dengan adanya aturan. Jadi kita ada dalam satu kelompok, kita ada dalam satu organisasi. Nah, kemudian kalau tidak ada aturan, nah, tentu akan semaunya masing-masing punya kehendak itu. Maka dengan adanya aturan ini untuk menyatukan satu umat, untuk menyatukan sekelompok, wala imamata illa bita'atin, dan tidak akan sempurna kepemimpinan itu. Jadi la islama, tidak akan sempurna Islam illa bijama'atin, dengan adanya kecuali dengan adanya kelompok, dengan adanya organisasi. Wala jama'ata, dan tidak akan sempurna jamaah, kelompok atau organisasi illa bi imamatin, kecuali dengan adanya pimpinan. Jadi harus ada pimpinan. Dari bertiga saja kita diperintahkan tunjuk siapa pimpinannya. Misalnya kita akan bepergian rekreasi kemana, siapa panitianya, siapa pimpinannya, oh ibu anu atau bapak anu, oh ya. Kemudian setelah itu mana aturannya. Nah, biasa suka ditanya mana aturannya, imarah itu ya. Adanya pimpinan harus ada aturan. Nah, katanya imarahnya ini. Nah, kemudian ada semboyan, taat imamah, taat imarah. Jangan hanya di bibir saja. Kita katanya taat imamah, taat imarah. Kepada pemimpinnya taat, tapi kepada aturannya kadang-kadang dibiarkan. Ah, kumaha urang we lah. Bagaimana kita sajalah aturannya mah. Nah, misalnya seseorang satu kelompok pergi ke satu tempat, kemudian istirahat di sebuah tempat. Nah, kalau tidak ada aturan, pasti mereka itu akan semaunya. Si ibu A ingin ke sebelah barat, ibu B ingin ke sebelah utara. Ibu A ingin duduk di mana gitu, ibu B juga ingin duduk di situ. Tapi dengan adanya aturan, ini aturannya. Nah, maka kemudian aturan itu ditaati. Jam sekian kita harus sudah kumpul lagi di bis misalnya. Kita akan melanjutkan perjalanan. Karena sudah ada aturan dan semua peserta itu taat aturan, maka insya Allah akan siap dan aman di perjalanan. Nah, di dalam jamiah juga begitu. Apabila taat imamah, taat kepada pimpinan, maka harus taat pula kepada aturannya. Itu. Buat apa taat kepada imam, pada pemimpin, tapi kepada aturannya tidak ditaati, itu akan terbengkalai, akan sia-sia. Gitu ya. Nah, itu di dalam kata sahabat Umar bin Khattab. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengingatkan kita semua bahwa hidup itu harus bermasyarakat, harus tidak menyendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam.
Hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.